bikin tafsir tapi nggak sempurna, cuma 2 jilid kecil. Sahabat Ibnu Abbas. Pertama kali ada tafsir sempurna 10 jilid. Bukan orang Arab. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dari Tabaristan. Orang Tabaristan, bukan orang Arab. Tafsir yang paling sulit, tafsir Mafatihul Ghaib. Yang ngarang siapa? Muhammad bin Umar Fakhrozi. Bukan orang Arab, orang Roy. Rozi itu Roy. Kota Roy di Teheran sekarang, masuk Teheran. Apalagi ilmu balaghah yang menyelidiki keindahan tata bahasa Quran yang mencakup 3 hal. Ma'ani, kandungan redaksi Quran. 2, bayan, bagaimana Quran menjelaskan sesuatu dengan indahnya. 3, badi', bagaimana indahnya redaksi Al-Quran, gak bisa ditiru oleh manusia. Yang menggagas ilmu balaghah bukan orang Arab. Amr bin Ubaid yang wafat tahun 132 Hijriah. Ya Allah, jadi saya tunggu ada ulama dari Pranggong, Lelea, Gabus Wetan, mana Bangkir ya. Walhasil kamu jangan kecil hati walaupun bukan orang Arab. Kalau kita sungguh-sungguh bisa menjadi ulama besar. Ulama Nusantara. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ngajar di Masjidil Haram. Kitabnya manfaat. Syarah Safinah, Syarah Sulam, Syarah Jandarori dibaca sampai sekarang. Syekh Ahmad Khotib Sambas yang mempersatukan antara 2 tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Syekh Abdul Qadir Jilani tarekatnya kalau zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah kalau zikir pelan-pelan. Digabungkan oleh Kiai Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat dalam kitab Fathul Arifin. Bagaimana antara 2 zikir jahri dan khofi, zikir keras dan zikir pelan-pelan digabungkan, diharmoniskan. Bukan orang Arab, orang Sambas Kalimantan Barat. Itu pengikutnya Asia Tengah semua. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di Indonesia juga banyak ya. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu yang menyatukan antara 2 tarekat yang bertentangan. Syekh Abdul Qadir Jilani zikirnya keras, Syekh Naqsyabandi zikirnya pelan, diharmoniskan. Kapan waktu keras, kapan waktu pelan. Siapa yang layak zikirnya keras, siapa yang layak zikirnya pelan-pelan. Itu dalam kitab Fathul Arifin. Orang Sambas Kalimantan Barat. Ya Allah. Ada lagi Syekh Mahfud Termas, Pacitan. Nanti kalau ke sana kepala bisa pening. Belok-beloknya itu berapa? 500 belokan ya. Sampai ke Termas itu Pacitan. Dari Ponorogo. Itu Syekh Mahfud Termas mengarang kitab mensyarahi Alfiyah Lisyuyuti fi ilmi Shalah Hadits. Namanya Manhaj Dawin Nadhar, karangan Syekh Mahfud Termas. Sampai saiki, sampai sekarang masih jadi kitab rujukan atau kitab wajib di Al-Azhar Mesir. Kitabnya Mahfud Termas. Tapi orang mereka nggak baca Termas, orang Mesirnya At-Turmusi, garis karpel dari Mesir. Ada lagi Syekh Ihsan Jampes mensyarahi kitab Minhajul Abidin. Namanya apa? Sirajut Talibin, karangan Imam Ghazali. Disyarahi oleh Kiai Jampes Ihsan Jampes. Padahal dia nggak pernah ke Arab, lokal betul mediinnya itu. Nggak pernah mukim di Arab lah, kalau belajar di luar negeri. Tapi syarahnya, suatu ketika saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, malam Jumat ada orang-orang tua ngaji di masjid. Saya tanya pada guide saya namanya Mustafa, guide keluar Al-Azhar, bahasa Arab. Ngaji apa itu orang tua? Sirajut Talibin. Saya tanya, karangan siapa itu? Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri itu. Bukan Qadiri, Kediri. Walhasil banyak sekali ulama Nusantara yang levelnya internasional. Terakhir Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang, yang menggampangkan, memudahkan kitab Qawaid Fiqhiyah, Al-Fardul Bahiyah. Digampangkan, itu sulit, kitab itu sulit. Fardul Bahiyah asalnya sulit. Dimudahkan oleh Syekh Yasin Padang. Sampai sekarang sangat bermanfaat. Bahkan beliau mensyarahi kitab
Sunan Abi Dawud tapi belum cetak. Kalau dicetak barangkali 20 jilid barangkali. Itu karangan Syekh Yasin Padang yang wafat tahun 90. Saya masih di sana waktu wafat. Jadi sekali lagi kamu jangan kecil hati ketika kamu nanti insya Allah menjadi ulama besar bisa mengalahkan ulama-ulama Arab atau minimal sama dengan ulama Arab.